A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa habibina al-habibil mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh dan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim Masjid Asy-Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dinten menika kita lanjutkan ngaji kita ayat yang terakhir, kita bahas tentang ayat yang ke-127 dan hari ini insyaallah masuk ayat yang ke-128 dari surah Al-Baqarah ya. Monggo kita waos sareng-sareng ayat 128 menika. Ya sudah terlihat di layar depan. Nggih, kados biasanipun tirukan kula dan nanti diikuti setelah saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Tuki beriku, monggo. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Nggih. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa min dzurriyyatina ummatan mustalak. Nggih. Kalau pas wakaf di kaf nggih, itu cara wakafnya ngeten. Muslimatan lak. Enten ak-nya sedikit, namanya itu hams, nggih. Kita ulangi ya, muslimatal katastan surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Nggih. Ak, nggih, enten ak-nya sedikit. Muslimatal lak. Monggo. Ya lak ya gitu ya, tapi buatan mantul laqa. Laqa itu qaf nanti, kalau ini kaf lak ada hamsnya. Wa arina manasikana wa tub alaina ya. Wa arina manasikana wa tub alaina. Nggih. Nun kalau tasydid dengung ya Pak, nun sama mim menawi enten tasydid ngaten iki dengungkan dulu, jangan tergesa-gesa dilepas. Innaka antat tawwabur rahim. Monggo. Innaka antat tawwabur rahim. Him. Nah, akhir ayat him. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir-akhir ayat panjang ngoten niku namanya mad arid lis sukun dalam bahasa tajwid.
Niku ajeng jenengan panjangnya dua harokat ngeten. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Angsal. Atau agak panjang tengah-tengah 4 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Angsal. Maliki yaumiddin. Nggih. Atau panjang 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nggih. Nah, tapi catatannya ambil yang salah satu tapi pakai itu terus. Jadi menawi 2 harokat, nggih 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat. 4 harokat, 4 harokat, 4 harokat, 4 harokat matnya. Panjang 6 harokat, 6 harokat, 6 harokat, 6 harokat. Nggih, istiqomah matnya secara panjang pendeknya. Ampun dicampur. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Wah, nggih. 246 campur nggih. Jus itu nggih. Jus es campur jadinya nanti nggih. 2 kalau 2 terus, 4 terus, 6 terus. Ngaten nggih, menawi mas ten dalem ada panjang-panjang gini belakangnya itu namanya matnya mat arid lis sukun nggih. Menawi ambil misal kita agak cepat bacanya ya sudah alif lam mim. Kalau mim ini sini panjang karena maqati huruf alif lam mim ra alif itu menyesuaikan. Dalikal kitabu la raiba fih. Dah panjang. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pendek-pendek. Nggih. Kita baca santai. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, nggih, ngoten. Terus 2 4 atau 6 6. Wah, niku gede tambahan wawasan tentang tajwid, nggih. Kita masuk ke pembahasan maknanya. Ini kemarin bagian potongan ayat yang cukup panjang yang menceritakan dan mengisahkan tentang bagian kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kehidupan beliau menjadi qudwah bagi contoh bagi umat manusia. Ya. Bahkan syariat kita pun syariat Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang qudwahnya itu adalah bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Dari bagaimana kisah kemarin kita bahas bersama tentang bagaimana beliau itu membangun Ka'bah al-Musyarrafah bersama Nabi Ismail alaihi salam putra beliau, dan sebelumnya bagaimana sang istri Bunda Hajar ibunya Nabi Ismail sa'i dari Sofa ke Marwah, bolak-balik Sofa Marwah. Saat itu belum ada syariat untuk bersa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Tapi kemudian dari kejadian itu 7 kali bolak-balik Bukit Sofa Marwah kemudian menjadi syariat. Setiap kita umrah, setiap kita haji, maka di antara rukun yang harus kita jalankan setelah tawaf adalah mengerjakan ibadah sa'i. Bolak-balik Sofa Marwah 1 hitungan, Marwah Sofa 1 hitungan. Jadi bolak-balik mulai dari Sofa berakhir di Bukit Marwah. Jadi syariat. Kita sholat setelah tawaf disunahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Makom, senes makom itu tempat berpijak. Tempat berpijak pada saat mendirikan bangunan Ka'bah. Tempat berpijak itulah yang kemudian membekas di salah satu batu yang diabadikan sampai sekarang masih ada tempat khusus, dibuatkan tempat khusus itu jaraknya tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Maka sunnah setelah tawaf kita melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Dan banyak sekali keteladanan. Idul Adha senantiasa kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di ayat ini, di ayat 128, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan perintah Allah mendirikan bangunan Ka'bah, dan kita bahas kemarin di 2 pertemuan bagaimana Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangunannya seperti apa, kemudian bagaimana dibangun lagi
di zaman 5 tahun sebelum kenabian Rasulullah. Pada saat Nabi saat itu usia 35 tahun, orang-orang Quraisy membangun ulang Ka'bah, dan meletakkan kembali Hajar Aswad. Setelah itu melewati zaman yang dimana sempat dirobohkan, Ka'bah itu dibangun ulang kembali hingga sampai kita sekarang. Dulu pada saat dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bangunan Ka'bah tidak kotak seperti sekarang, tetapi melebar sampai ke bagian Hijr Ismail. Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu loh Pak, kemarin kita lihatkan ya. Itu bangunan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti lebih ke persegi panjang. Maka dari itu para ulama menyampaikan bahwasanya Hijr Ismail itu masuk bagian dari Ka'bah. Maka sampai sekarang itu kan ada batasnya khusus niku, dan samping Ka'bah ada batasnya khusus, setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Mau dikembalikan seperti itu lagi di zaman waktu itu Imam Malik, sang khalifah saat itu Harun ar-Rasyid meminta pertimbangan. Kala itu terjadi beberapa fitnah lah gitu di zaman itu. Ada yang sampai ada Hajjaj bin Yusuf itu membunuh salah satu sahabat Abdullah bin Zubair, dan bagaimana mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana dulu dibangun orang-orang Quraisy, sehingga Harun ar-Rasyid saat itu Khalifah ar-Rasyid meminta fatwa ke Imam Malik, Imam ini gimana kalau tak bangun lagi kemudian tak kembalikan seperti zamannya Nabi Ibrahim? Kata Imam Malik, nggak usah, jangan jadikan Ka'bah itu permainan para penguasa, sudah biarkan gitu saja. Maka setelah itu Ka'bah tetap dipertahankan sampai hari kita sekarang ini, bentuknya pada dengan pirsani, kotak yang kurang lebih 18 hasta itu lebar dan panjangnya, dan sampingnya ada Hijr Ismail, dan itu merupakan bagian dari Ka'bah. Setelah itu Nabi Ismail dan Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minnah, ya Allah terimalah amal kebaikan, amal soleh ibadah kami, innaka antas sami'ul alim, engkau maha sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Lajeng setelah itu dilanjutkan juga beliau ini Nabi Ibrahim berdoa dan Nabi Ismail. Di ayat 128, ayat 129 itu lafaz-lafaz doa yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini bisa jadikan kita rujukan Pak dalam kita berdoa. Rujukan utama nek saged, rujukan utama kita itu menggunakan lafaz-lafaz wonten doa Al-Qur'an. Itu urutan yang terbaik dalam berdoa. Kita ada doa di sana itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu dari Quran itu. Dari Al-Quran surat Al-Baqarah itu, dari Al-Quran. Allah langsung kisahkan tentang lafaz itu. Kita sebutkan doa sapu jagat karena sekali doa dunia dan akhirat. Nah, ini doa-doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kata. Ada doa juga, doa tentang atau doa dari dicontohkan Nabi Adam alaihi salam pada saat turun dari surga. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa-doa Al-Quran. Dan yang terbaik itu. Kemudian urutan kedua, setelah doa ambil lafaz dari doa Al-Quran, ambil lafaz doa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kalau tidak dari Quran, tidak dari hadis, dengan doa dengan lafaznya sendiri boleh atau tidak boleh. Doa tidak ada batasannya. Atau cuman selama makna itu baik, wah ngangge basa Arab ora apal-apal Mas, terus piye ngangsal ngangge basa Jawa mboten angsal, Pak. Gusti Allah maha mendengar, maha paham. Islam niku tidak pernah mempersulit hambanya. Allah nggak pernah mempersulit hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka itu sak mampunipun, semampu kita. Tapi kalau sholat, dalam sholat ya harus wajib bahasa Arab. Wah aku mampune sholatnya bahasa Jawa, Allah ageng, Maha suci Allah. Wah bahasa Jawa terusannya mboten angsal. Kalau harus sholat tetap harus menggunakan bahasa Arab. Di luar sholat ajeng doa, setelah sholat kita berdoa menengadahkan tangan, dan asli dalam berdoa itu ngangkat tangan, dalam sunnah berdoa Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan ada lebih dari 30 riwayat di mana didapati Nabi itu kalau setiap berdoa selalu mengangkat kedua tangannya. Bahkan dalam beberapa kondisi atau beberapa peristiwa beliau itu ngangkatnya tidak hanya seperti ini, sampai non sewu ketiak beliau terlihat. Itu doa dalam istighosah.
Istighosah minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam istisqa, minta hujan kala itu, karena ada hajat lebih di situ. Itu sampai beliau itu doanya itu ngangkat sampai ketiak terlihat, ya. Tapi secara umum hariannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa menggunakan atau mengangkat kedua tangannya, ya. Apa doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kami berdua muslimaini, dua orang muslim. Apa sih arti muslim? Aslama yuslimu islaman. Itu akar katanya Pak. Islam itu adalah tunduk patuh, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menundukkan dirinya, taat patuh kepada sang penguasa Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya Allah jadikan kami dua orang muslim, ya Allah jadikan kami dua orang yang patuh kepadamu ya Allah, laka, kepada engkau ya Allah. Apakah berhenti di situ doanya? Mboten, Pak. Wa min dzurriyyatina, dan juga jadikan anak cucu kami ya Allah. Beliau enggak melupakan Pak, enggak melupakan anak beliau, enggak melupakan anak cucu beliau setelah beliau meninggal dunia. Wa min dzurriyyatina, dan dalam doa itu Nabi Ibrahim sebut dan anak cucu kami ya Allah. Nanti ada hikmah kenapa beliau itu menyebutkan juga anak cucu, Pak. Nanti gimana Quran itu ngajarkan kepada kita. Kita berdoa, apakah kemudian cukup dengan diri kita sendiri selesai atau bagaimana? Nanti contoh-contoh doa dalam Al-Quran dan kita ambil hikmahnya. Wa min dzurriyyatina, kita selesaikan arti ayatnya dulu, dan anak cucu kami ya Allah, jadikan juga mereka ummah muslimatan lak, umat yang tunduk patuh kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik. Manasik itu adalah tata cara dan tempat-tempat menunaikan ibadah haji. Manasik itu secara istilah syariat nih Pak, istilah manasik itu adalah kaifiyah, tata cara, wa amakin, dan tempat-tempat, waktu, termasuk bagaimana menunaikan ibadah haji. Kalau istilah kita manasik kan jadi latihan. Ya enggak apa-apa, artinya kan dalam latihan sebelum tindak umrah atau haji itu kan memang ditunjukkan cara-caranya biar kebayang di sana, enggak bingung. Enggak tawaf mubenge kedahe ngeten malah ngeten. Wah, iki aku kan ra apa-apa tawaf liyane ngoten aku tak balik wae. Mboten asal nggih. Tawaf itu harus sebalik dari arah jarum jam. Jarum jam kan putarnya ke kanan ngeten. Tawaf Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Itu manasik, tata cara seperti apa, nggih. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kami tempat-tempat menunaikan ibadah haji kami ya Allah. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau ya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kenapa Nabi Ibrahim menggunakan Asmaul Husna Tawwabur Rahim? Ini munasabah namanya Pak. Munasabah itu kesesuaian doa, kesesuaian doa. Di antara sunnah dalam berdoa juga Pak, itu adalah bagaimana kita menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah, Asmaul Husna yang berjumlah 99, nah, itu disebutkan setiap Asmaul Husna ada maknanya. Apa makna Rahman, apa makna Rahim, apa makna Ghafur. Nah, itu kesesuaian. Di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di akhir doa beliau meminta agar Allah menerima taubat. Kemudian beliau menyebut dengan Asmaul Husna, innaka antat tawwabur rahim, ya Allah terima taubat kami karena sesungguhnya engkau maha menerima taubat. Gitu. Itu kesesuaian dalam berdoa. Ya Allah ampuni kami, sungguhnya engkau maha pengampun. Nah, gitu. Ya Allah berikan kami kecukupan dalam kehidupan ini karena engkau maha kaya. Kalau begitu Pak, itu kesesuaian dalam berdoa. Kesesuaian dalam berdoa itu bagaimana di antara adab dalam berdoa. Ibnu Jarir mengemukakan, kita masuk dalam tafsirannya,
Maksud mereka berdua, ya Allah, jadikan kami orang yang patuh kepada perintah-Mu, tunduk mentaati-Mu, serta tidak menyekutukan-Mu dengan seorang pun di dalam ketaatan dalam ibadah kami. Ini penting sekali bagaimana bersihnya ketauhidan seseorang. Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufassir ini, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya doa Nabi Ibrahim itu apa? Agar Allah jaga beliau, menjadi orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah, beribadah kepada Allah dan bersih dari kesyirikan. Karena ini kunci, Pak. Kunci, Pak. Kemurnian tauhid, bersih dari nilai-nilai kesyirikan, itu kunci, Pak. Karena dosa yang nomor satu terbesar, Imam Dhahabi menyebutkan ada Al-Kabair. Beliau itu nulis kitab khusus namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu beliau sebutkan kurang lebih 70 dosa besar. Namanya kitab Al-Kabair. Nomor satunya, tertingginya, derajat nomor satunya adalah dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa itu yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat musyrik kepadanya. Orang syirik mati dalam keadaan syirik tidak diampuni Allah. Ingat enggak? Terus dulunya syirik Mas, sekarang taubat, itu hal lain. Selama dia taubatan nasuha sebelum meninggal dunia, catatannya gitu, Pak. Kalau dosa yang lain masih ada potensi diampuni Allah. Ini ada dosa maksiat nih, dia belum minta ampun kepada Allah, belum beristighfar pada Allah, kalau meninggal dunia, itu potensi diampuninya masih besar. Di antara yang menunjukkan adalah hadis tentang syafaat. Besok di hari kiamat itu ada syafaat. Syafaat itu bagaimana seorang bisa menolong orang lain atas izin Allah. Dan syafaat yang terbesar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, namanya syafaat uzma. Syafaat uzma itu kelak bagaimana Nabi diberikan kesempatan oleh Allah, wahai Nabi, selamatkanlah umatmu yang sekarang berada di neraka, yang selama di hatinya ada la ilaha illallah. Dia meninggal dalam keadaan tetap mentauhidkanku. Kenapa harus di neraka? Karena dia punya dosa-dosa yang belum dimintakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus mampir dulu ke neraka. Tetapi pada akhirnya diampuni oleh Allah, diangkat dia dari siksa neraka, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama akhir hayatnya tetap la ilaha illallah. Tapi kalau akhir hayatnya dia itu syirik, lah ini berat, Pak. Akhir hayatnya dia menyekutukan Allah, menyembah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya terhadap sesuatu yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berat. Karena itu menafikan makna la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? La ilaha, tiada sesembahan yang berhak disembah satupun illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lain tidak berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kuncinya, Pak. Gitu. Dia mau punya dosa zina, mau punya dosa maksiat macam-macam, tapi kalau la ilaha illallah, akhir nanti di hari kiamat, dan dia belum sempat meminta ampun istighfar pada Allah atas dosa-dosa selama hidupnya, tapi meninggal tauhidnya ada dan tidak sampai dosa syirik, itu tadi akan insya Allah diampuni oleh Allah dan diselamatkan, akhirnya juga ke surga walaupun kedah mampir neraka. Tapi nggak mampir neraka mau sedinten ya abot emangnya. Ya Allah, neraka itu ya ada Pak orang mampir itu, ya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Kenapa dalam doa itu senantiasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal mboten jangan sampai, karena kan kelak manusia itu ada yang masuk neraka khalidina fiha, abadi, termasuk orang syirik. Ada orang masuk langsung surga. Langsung surga khalidina fiha abada. Ada orang, wah ini gimana nih, dia bertauhid tapi dosanya banyak. Lah itulah orang-orang yang kelak harus mampir dulu membersihkan dosanya di neraka. Maka daripada membersihkan dosa itu di neraka, mending sakniki. Dosa manusia itu terbagi jadi dua, dosa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian dosa dia kepada sesama. Dosa dia kepada Allah pun taubatan nasuha,
kathah istighfar, kathah minta ampun kepada Allah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, dengan ibadah kita. Dulu kalau kita kadang sholat itu bolong-bolong, kita sekarang jangan sampai bolong-bolong, ya. Kadang puasa dulu bolong-bolong, sekarang puasa kita full, ya. Sekaligus minta ampun atas dosa-dosa yang sudah lalu. Kalau benar-benar ikhlas hati kita, insya Allah diampuni oleh Allah. Dosa yang kedua kepada sesama manusia, ini harus selain taubat pada Allah, harus juga meminta ridho atau meminta maaf kepada sesama kita. Nggih. Ila enten sing ganjel, enten sing mboten anu, mending kalau kita yang merasa salah sudah ngalah aja. Mungkin karena ego kita berat, aku kita sing ora salah kok, gitu. Tapi kita merasa juga ada sebenarnya berapa persen kita merasa salah, sudah kita mending minta ampun, mending sekarang saja daripada nanti hisabnya itu hisabnya berat, ya. Kembali ke ayat niki. Tawwabur Rahim. Allah yang Maha menerima taubat dan Allah Maha Rahim yang Dia Maha menyayangi hamba-hambanya. Wa ja'alna muslimaini laka. Ibnu Hatim meriwayatkan mengatakan dari Abdul Karim, artinya adalah tulus ikhlas karenamu ya Allah. Begitu juga wa min dzurriyyatina, umat kami jadikan mereka umat muslimah, umat muslim. Terus kemudian ada riwayat mengatakan kenapa beliau ini sudah muslim. Gini Pak, sebelum berdoa ini, apakah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu belum muslim? Itu. Kenapa beliau itu meminta doa agar dijadikan orang muslim? Apakah sebelumnya belum muslim? Sudah no belum? Sudah tentunya. Karena sebelumnya kan mentaati perintah Allah. Ada perintah Allah untuk nyembelih Nabi Ismail, laksanakan hingga akhirnya diganti oleh lembu yang sangat gemuk. Kemudian perintah Allah untuk mendirikan bangunan Ka'bah dilaksanakan, berarti sudah muslim. Kenapa tetap berdoa muslim? Nah ini salah satu hikmahnya, karena keduanya itu telah menjadi hamba yang muslim sebelumnya, tetapi kenapa tetap meminta agar mereka dalam doa itu meminta keteguhan pada Allah Subhanahu wa taala. Kados donga kita Pak, kita berdoa pada Allah. Kenapa dalam setiap doa kita, dan ini doa yang paling sering kita ulang, doa yang paling sering kita ulang, doa apa? Rabbana. Doa apa? Dalam surah Al-Fatihah itu ada doa di sana. Gitu. Pundi ingkang lafadz doa? Ihdinas siratal mustaqim. Niku doa Pak. Dan itu paling sering kita ulang, gitu mboten? Karena setiap rakaat kita kan kita baca Pak Al-Fatihah, rukun itu. Gitu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa sih? Kenapa itu menjadi doa yang pertama kali Allah munculkan di Quran secara urutan depan, dan itu doa yang paling sering kita ulang? Apakah kemudian orang yang sholat itu belum dalam siratal mustaqim? Gitu? Kenapa kok doa minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah agar berada di jalanmu siratal mustaqim. Para ulama menjelaskan ini Pak, kalau orang yang belum dapat hidayah baca Al-Fatihah agar dapat hidayah. Tapi kalau orang yang sudah dapat hidayah, kenapa tetap diperintah Allah kok enggak diganti Pak doanya itu? Enggak usah pakai Al-Fatihah ya. Gitu. Doanya itu agar minta surga misalnya. Tapi kenapa tetap itu wajib? Rukun ihdinas siratal mustaqim. Bagi orang yang sudah sekarang dalam hidayah Allah, bagi orang yang sekarang sudah melaksanakan perintah sholat, tetap ihdinas siratal mustaqim agar apa? Agar Allah jaga, gitu Pak. Agar Allah jaga keistiqomahan dalam siratal mustaqim ini sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Nah, itu hikmahnya Pak. Kenapa itu wajib? Orang alim, orang tetap sudah ibadah, sudah abid dia. Tetapi kenapa penting ini ihdinas siratal mustaqim terus dipanjatkan agar Allah selalu jaga dia senantiasa berada dalam siratal mustaqim hingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Penting Pak. Karena banyak dalam kisah sejarah orang-orang yang awalnya gemerlap dalam keimanan tetapi akhir hayatnya kemudian su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya dulu ada dikisahkan Imam Qurtubi pada saat menafsirkan salah satu ayat di surat Al-A'raf. Itu beliau salah satunya mengisahkan tentang seorang muadzin. Dulunya awalnya itu dia masjid adzan Pak, seorang muadzin, Masya Allah.
Semoga muadzin-muadzin kita dan kita semuanya diberikan keistiqomahan ya. Tapi ini dikisahkan beliau, seorang muadzin itu gimana Pak? Dia Masya Allah dekat dengan masjid tentunya seorang muadzin. Dia setiap hari dia adzan. Kalau adzan dulu belum pakai mikrofon, sekarang adzan di situ terdengar semuanya di sini. Dulu adzan belum gitu Pak, adzan harus naik ke menara gitu. Salah mesti ada menara atau tempat yang lebih tinggi, dia naik adzan. Dia adzan selama tahunan sudah di situ, hingga kemudian suatu hari sang muadzin ini ya, pada saat adzan ke menara itu, selesai adzan dia itu nengok ke bawah, loh dilihatlah, mohon maaf, seorang wanita yang sangat cantik gitu. Ini kisah Imam Qurtubi yang misalkan seorang mufassir. Hingga kemudian sang wanita yang sekelebat terlihat itu membuat dia itu terpesona gitu. Wah, ayo banget ini. Saya tidak membaca dan tidak mendengar apakah beliau itu usianya masih sangat muda, tapi nampaknya juga masih sangat muda. Hingga kemudian apa yang dilakukan, Mbak? Setelah selesai dia turun menghampiri wanita itu. Hingga kemudian nggak pakai pikir panjang Pak, wah kisah saking ayun ini kesempatan ini nggak boleh dilewatkan menurut gitu. Hingga akhirnya wah sutikah engkau, wah dilamar Pak langsungan Pak, sutikah engkau kemudian menjadi istriku wahai wanita. Wah saking ayunnya wes kesengsem tenan gitu ya. Hingga kemudian apa, oh nggak bisa. Terus gimana cara bisanya? Aku ini beda agama denganmu, kalau mau pindah ke agamaku, kamu keluar dari Islam pindah ke agamaku. Kalau mau gitu, ayo kita bisa bahas tentang pernikahan. Wah, akhirnya dia mikir Pak, waduh piye. Yang akhirnya kemudian kecintaan dia kepada wanita itu, pada dunia itu Pak, hingga kemudian melupakan, seakan-akan melupakan apa yang telah dia miliki sebelumnya, hingga betul dia mengorbankan dirinya keluar dari agama Islam, masuk kepada agama sang perempuan itu, hingga kemudian menikah dengan perempuan itu Pak. Adzan tentu ditinggalkan, sudah nggak muslim lagi gitu. Sholat ditinggalkan, masjid dia tinggalkan, keluar dari Islam. Hingga akhirnya apa Pak? Dia menikah dengan wanita itu pada suatu hari di malam yang dia itu sudah menikah, yang kemudian ingin berkumpul dengan keluarganya, salah satu atap rumahnya rusak Pak. Kemudian dia naik memperbaiki atap atau bagian rumah tersebut. Apa yang terjadi? Dia itu jatuh Pak. Jatuh, dan tidak lama setelah jatuh meninggal dunia. Belum sempat mencampuri istrinya yang membuat dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak. Terus pripun niku? Akhir hayatnya husnul khotimah, suul khotimah. Suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik ya Allah. Nggih. Gitu Pak. Nggih. Maka dari itu tidak ada yang menjamin kita pasti akan selamat sampai, tapi kita senantiasa husnudzan pada Allah dan minta keteguhan ihdinas siratal mustaqim hingga akhir hayat ya Allah, akhir nafas kami ya Allah senantiasa dalam kebaikan, dalam iman, dalam Islam sampai kami menghadapmu ya Allah, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Niku nggih, itu maksudnya kenapa ihdinas siratal mustaqim senantiasa kita sebut. Kemudian Mbak, kenapa Nabi Ibrahim menyebutkan wa min dzurriyyatina? Ini bagaimana Allah mengajarkan tentang doa Mbak. Dan surat Al-Furqan Allah mengisahkan tentang ibadur rahman, dan di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mulia itu berdoanya seperti apa Pak? Ini doanya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang itu ibadur rahman mengatakan, ya Rabb kami, anugerahkan kami kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami, sebagai penyenang qurrata a'yun hati kami, yang membuat hati kami tenang, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu disebutkan Imam Ibnu Katsir, hal ini sangat dianjurkan secara syariat. Doa untuk diri kita dan doa untuk keluarga kita dan anak cucu kita. Di antara kesempurnaan cinta pada ini nih, catatan beliau, di antara kesempurnaan cinta pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keinginan agar keturunannya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi enggak kita saja, Pak.
Nek mlebet surga niku cita-citanya jangan kita sendiri tok, tapi juga kita, keluarga kita dan anak cucu kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan juga keluarga kalian. Kenapa penting? Kenapa anak cucu ini kita penting? Ternyata ada hadis yang ini ma'ruf sekali. Hadis yang dimana Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu Adam, kalau manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, amalnya terputus. Kecuali dari 3 perkara kata Nabi. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah bentuknya seperti apa, Mas? Bisa kita ikut membangun masjid, nggih. Ya, ada kesempatan bangun masjid, kita ikut walaupun berapa semampu kita. Semen ini sagete nyumbang semen gangsal, mboten napa-napa. Nggih. Nah, sekarang ada sedang membangun masjid nggih ten Karangrejo, Pak Pono dan bapak lainnya. Monggo kita ikut nggih semampu kita. Maka setiap masjid itu digunakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariyah itu sampai kepada kita. Nggih. Kita wakaf Al-Quran, kita ikut bangun sekolahan yang dimana digunakan untuk kebaikan, ya. Itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita ngajarkan ilmu yang manfaat kepada anak kita, kepada orang lain. Selama kemudian ilmu itu terus digunakan, kita ngajarkan Al-Fatihah kepada anak cucu kita. Setiap anak cucu kita baca Al-Fatihah, kita kecipratan pahalanya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya Allah, anak soleh niki nek ndonga, walaupun kita sudah kelak kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, masuk alam kubur kita, itu doa yang paling bisa dijaga nih. Sesuai dengan riwayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh enggak ngundang kemudian doa bersama, doa anak yatim? Boleh saja, monggo aja doa bersama, ya. Baik-baik aja kok. Ya. Tetapi ternyata doa yang paling bisa diharapkan oleh orang tua, oleh kita semuanya adalah doa dari anak-anak kita. Ya Allah, ya. Dzurriyyatina ini. Anak soleh yang doakan ya Allah. Dan ada riwayat lain yang mengatakan gini, Pak, sebagai penutup ya. Niki. Sudah hampir 5.40. Ada riwayat lain mengatakan gini, Pak. Ada orang tua yang diisi Allah Subhanahu wa taala biasa dia. Amalnya standar. Amal sholatnya ya standar pada umumnya begitu. Kemudian di akhirat sana diangkat derajatnya, dikhususkan oleh Allah. Wah, ini khusus ini. Tadi cara mriki itu karpetnya merah gitu ya. Fasilitasnya khusus. Ya, dimuliakan Allah dan para malaikatnya. Kemudian dia bertanya, Allah, aku ini dulu di dunia sepertinya seperti yang lain. Aku pada saat orang puasa saya juga puasa, pada saat orang sholat saya juga sholat. Seperti merasa tidak mempunyai amal yang khusus. Ya. Tetapi kenapa engkau angkat derajatku ini ya Allah? Hingga engkau khususkan aku ini ya Allah? Ternyata apa jawabnya? Waladaka istaghfarolaka. Sebabnya adalah anakmu di dunia senantiasa meminta ampun, memohon ampunkan untukmu. Dia tidak lupa setelah engkau meninggal dunia, setelah sholatnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Itu sederhana, Pak. Ya, tapi bagaimana ternyata itu membawa manfaat pada kita sampai loh pripun. Jaminannya Nabi, Pak, sampai doa itu. Ya. Anak kita sedekah atas nama orang tua, wah sampai, Pak. Maka sedekah kalau kita nggak apa-apa atas nama orang tua, karena kalau kita sedekah wakaf tawan atas nama orang tua sudah meninggal dunia, enggak apa-apa. Nggih. Terus pahalanya sampai kita enggak? Sampai juga, nggih. Karena itu orang tua kita atas nama orang tua, kita nyedekah kita mengeluarkan harta kita itu kita dapat pahala, orang tua kita insya Allah juga dapat kiriman pahala dari kita, nggih. Ngoten nggih. Jadi bagaimana Islam ini mengajarkan cita-cita terbesar kita adalah kita, keluarga kita, dan anak cucu kita kelak semuanya bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan terbesar kita senantiasa semoga kita diberikan keistiqomahan dalam kehidupan dunia ini, saged membawa diri kita, keluarga terdekat kita terutama, keluarga besar kita,
dan anak-anak cucu kita, semoga mereka menjadi orang yang istiqomah juga Pak, mengikuti jalan kebaikan. Anak cucu kita kelak menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga sebagaimana janji Allah, orang-orang yang soleh dan selama hidupnya itu senantiasa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, kelak dikumpulkan kembali di kenikmatan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu terus kita berusaha menjadikan diri kita menjadi insan yang soleh, begitu juga anak-anak kita, terus kita dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya kita sudah kembali ke hadirat Allah, kita meninggalkan warisan yang kelak kita bisa panen di hari akhir sana, yang diantaranya adalah doa dari anak-anak kita semuanya. Mungkin-mungkin yang bermanfaat kajian kita pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada Ahad yang akan datang, ayat selanjutnya insya Allah ta'ala. Antalepatipun dalam nyuwun pangapunten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi